Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang entry dan olah data berdasarkan karakteristik sel. Jadi di dalam spreadsheet atau Microsoft Excel itu setidaknya ada 3 jenis karakter data, yaitu ada data alfanumeris atau teks, ada juga data numerik atau angka, ada data formula atau rumus. Ada juga yang namanya true or false. Nah, uniknya kalau misal kita memasukkan data berupa teks, misal di sini saya tulis Fauzia, maka dia akan otomatis berada di sebelah kiri sel. Kalau kita masukkan data berupa number, maka dia akan berada di sebelah kanan sel. Kalau kita klik true, maka dia akan berubah menjadi huruf capital dan berada di tengah-tengah sel. Begitu juga dengan false. Dan kalau kita memasukkan formula yang salah, dia juga bisa mendeteksi error dari formula itu. Jadi jenis data formula itu merupakan jenis data yang terdiri atas rumus-rumus, kayak misalnya perkalian, penjumlahan, pembagian, dan rumus-rumus matematika serta rumus-rumus lainnya. Nah, misalkan di sini setiap jenis rumus itu, setiap jenis formula itu diawali dengan tanda sama dengan. Misal saya masukkan di sini sama dengan 1 dibagi 0. Nah, maka dia akan menunjukkan tanda seperti ini, artinya si formula yang saya masukkan itu error. Jadi di dalam spreadsheet ini dia bisa membaca, mendeteksi jenis data yang kita input itu jenisnya apa. Nah, selanjutnya kita ke formatting cell. Ada yang namanya cell pointer. Jadi cell pointer ini bisa kita gerakan dengan tombol-tombol yang ada di keyboard kita. Misal kita klik enter, maka cell pointer akan berpindah satu kolom ke bawah. Seperti ini. Kita juga bisa memanfaatkan tanda panah yang ada di keyboard kita, dan arah panahnya itu sesuai dengan arah si cell pointernya akan bergerak. Jadi misal kita klik panah kanan, dia akan ke kanan, atas dia akan ke atas, dan seterusnya. Kita juga bisa klik home. Kalau kita klik home, dia akan langsung berpindah ke kolom A. Nah, tadi kan ada di sini ya, kita ulang, ada di L3, kita klik home, dia langsung pindah ke A3. Kita juga bisa memindahkan si cell pointernya ini ke sel A1 dengan cara klik control home. Jadi misal nih, data kita ada banyak sampai sini misal. Terus kita mau kembali nih ke sel A1, kita tinggal klik control home dan dia akan langsung menuju sel A1. Selanjutnya ada column width. Column width ini untuk mengatur lebar dari kolom yang kita inginkan. Jadi misal nih kolom A mau kita lebarin, nah kita tinggal tarik aja garis pembatas antar kolom yang kita bisa sesuaikan. Atau cara cepatnya kita bisa double klik di garisnya nih, garis pembatasnya ini, kita double klik. Nah, dia akan langsung menyesuaikan dengan isi dari sel di dalam kolom tersebut. Selanjutnya border cell. Border cell ini untuk memberikan garis di dalam sel yang kita inginkan. Caranya kita drag dulu selnya. Saya mau bikin garis di sini. Saya mau bikin garis di sini. Di sini ada banyak pilihannya. Kita klik yang border ini. Nah, di dalam border itu ada banyak pilihannya. Ada bottom, ada top border, ada all border. Saya mau pilih all border, jadi biar semuanya ada garisnya seperti ini. Terus ada coloring cell. Jadi kita juga bisa nih bikin variasi, kita bikin percantik nih tabel kita. Selnya kita kasih warna, misalnya warna biru. Nah, di sini ada gambar kaleng cat. Kita klik, maka dia akan berubah warnanya. Atau biar cepat
kita bisa drag sel yang mau kita warnain, sel mana aja. Terus kita pilih warnanya. Di sini ada pilihan warna yang lain ya, kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka. Selanjutnya ada insert cell. Nah, kita juga bisa menambahkan sel ketika kita butuhkan. Misalkan di sini saya mau nambahin sel di bagian sini. Kita klik dulu selnya, terus klik kanan. Di sini ada opsi insert. Kita klik. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada 4 pilihan ini. Ada shift cells right, ada shift cells down, ada entire row, dan ada entire column. Perbedaannya apa? Kalau shift cells right, maka kita akan menambahkan sel dan data sebelumnya itu akan berpindah ke kanan. Artinya si data yang saya pilih tadi itu akan berpindah ke sebelah kanan. Kita lihat ya. Misal kita pilih yang ini. Nah, selnya akan bertambah dan data sebelumnya berpindah ke sebelah kanan. Terus kita coba lagi, misalkan yang ini sekarang bawahnya. Kita klik insert, kita pilih shift cells down. Berarti data yang sebelumnya akan berpindah ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi, sel yang kita insert, yang kita tambahkan ada di atas data sebelumnya. Terus, misal kita tambahkan lagi. Kita buat lagi. Insert. Entire row. Kalau entire row itu berarti menambah satu baris. Kalau entire column bertambah satu kolom. Kita coba satu-satu. Nah, jadi dia ini menambah baris, satu baris. Kalau yang entire column, dia akan bertambah satu kolom. Kayak gitu. Oke, kita kembalikan seperti semula. Nah, kalau udah, kita lanjut ke delete cell. Delete cell caranya sama kayak tadi, pilih sel yang kita ingin hapus, lalu klik kanan, pilih delete. Nah, ini pilihannya sama kayak tadi. Kalau ini kebalikannya dari yang insert. Kalau insert kan tadi pilihannya right atau kanan, down atau bawah. Kalau ini pilihannya ada left sama up, artinya sebelah kiri dan ke atas. Misal kita pilih yang ke atas. Nah, jadi data yang tadi ada di bawahnya pindah ke atas karena yang di atasnya udah kita hapus. Kalau udah, ada copy paste. Mungkin ini simple ya, tapi ada beberapa copy paste yang mungkin belum kalian ketahui. Kalau copy paste biasa kita bisa dengan mudah. Misal saya mau copy data ini, tinggal di drag, terus klik copy yang ada di atas. Atau juga ada shortcut-nya, yaitu kita bisa klik Ctrl C, pilih daerah yang mau kita paste, kita klik Ctrl V. Maka datanya sudah berpindah. Nah, tapi di dalam spreadsheet ini ada beberapa paste spesial. Jadi nggak cuma paste biasa aja kayak gini. Caranya kita pilih. Misal saya nih mau mengcopy data di kolom M dan mau saya paste di kolom N tapi mau dijumlahkan. Nih, jadi kita drag dulu, kita Ctrl C. Lalu kita klik paste di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan paste spesial. Kita klik. Nah, kayak yang tadi saya bilang, saya mau mengcopy dan juga menambahkan. Jadi saya pilih yang add. Oke. Nah, jadi dia bertambah 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Tadi kan datanya 10, kita balik ya. 10, 10, 15, 15, 15. Karena tadi saya
paste spesial, datanya berubah jadi 20, 20, 30, 30, 30. Atau bisa juga kita pindahin di sini, misal mau saya pindahkan ke sini dan mau saya tambah, kita klik ya tadi, pilih yang add. Nah, maka dia akan berpindah dan juga menambah. Tadi kan di sini 20 ya, jadi 20-nya ini bertambah sama 10 yang ada di kolom M, jadi 30. Terus ada lagi paste spesial yang lain. Jadi misal saya mau merubah, kita hapus dulu ini kolomnya. Saya mau merubah data ini dari kolom jadi baris, dari yang baris jadi kolom. Kita paste transpose namanya. Ini kita drag dulu. Terus kita klik Ctrl C. Nah, di sini kita pilih paste spesialnya, cari yang ini transpose. Kita klik di sini untuk transpose-nya. Nah, maka dia berpindah dari yang tadinya baris menjadi kolom, dari yang kolom menjadi baris. Selanjutnya ada copying cell to one or many cell. Nah, jadi kita bisa nih mengcopy sel dari satu sel menjadi banyak sel. Misal, nah ini kita kasih warna dulu. Nah, misalnya saya mau mengcopy ini nih ke bawah. Kita bisa langsung tarik aja di sini. Nah, dia akan ke copy dan akan melanjut. Kita bisa caranya kayak gini, tinggal klik. Atau misal yang ini nih, yang September ini mau kita copy jadi banyak, kita bisa klik C. Kita klik Ctrl C. Lalu kita pilih area yang mau kita paste. Misalkan dari satu tadi mau kita paste jadi sebanyak ini, kita tinggal Ctrl V. Nah, maka dia akan berpindah atau jadi menyalin si September itu. Nah, ini kan kolomnya itu masih sempit, jadi datanya nggak kelihatan. Kita lebarin kolomnya, kita drag. Nah, di sini tinggal kita double klik, kita drag di sini, kita double klik. Nah, maka semuanya akan langsung menyesuaikan seperti itu. Lalu copying to different worksheet. Nah, kita bisa nih mindahin data di worksheet formatting cell ke sheet karakteristik dan juga formatting data. Caranya gimana? Ini kita Ctrl C. Lalu di sini, misal kita pilih di sini, kita klik shift pada sel yang mau kita paste. Lalu Ctrl V. Nah, dia sudah berpindah. Jadi ada di sheet yang karakteristik dan juga di sheet formatting data gitu. Nah, karena ini kayak tadi ya, dia lebar kolomnya belum sesuai, kita drag lalu kita double klik dan dia akan menyesuaikan sesuai dengan isi dari selnya. Selanjutnya ada using fill for quick copy. Nah, selain copy paste yang tadi, kita juga bisa, misal kita mau buat nomor urut di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kita nggak perlu capek-capek ngetik satu-satu, kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, dia langsung mengurut di sini sampai 13. Kita bisa sesuaikan sampai berapa urutan yang kita mau. Selain angka, kita juga bisa mengurutkan hari. Misal kita sini Sunday, Monday. Nah, ini tinggal kita tarik. Tuh, jadi dia
mengurutkan harinya, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kayak gitu. Kayak yang tadi bulan juga bisa Agustus, September, gitu kali. Nah, Oktober, November, Desember, kayak gitu. Jadi spreadsheet ini benar-benar bisa memudahkan kita dalam membuat sebuah data. Dan yang terakhir ada formatting data. Di sini ada editing data. Misalkan di sini kita mau ganti nih, kas mau kita ganti jadi kas kecil. Caranya kita bisa langsung double klik, tinggal kita edit aja. Kas kecil. Lalu enter. Atau bisa juga kita pilih sel yang mau kita edit, terus kita klik F2. Nah, misalkan ini kita ganti jadi sewa dibayar di muka, kayak gitu. Terus di sini juga bisa change format. Tadi kan kita di sini punya data nih. Terus kita mau rubah formatnya. Di sini formatnya tuh general. Kita lihat bisa di sini nih di bagian atas. Nah, di sini kita bisa ubah formatnya. Kita pilih yang accounting. Nah, kalau misalkan muncul pagar-pagar gini, kalian jangan panik. Tapi ini tuh tandanya kalau si isi selnya itu nggak muat. Jadi kita lebarin aja kolomnya. Tuh. Terus kita bisa ubah semua. Kita drag, kita pilih yang accounting. Jadi dia akan menambah mata uang dan juga dikasih titik di sini. Jadi kita bisa lebih mudah dalam membacanya. Misal mau kita ganti lagi nih, nggak mau pakai accounting, mau pakai number aja yang biasa. Nah, kita tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kita. Terus ada add and delete worksheet. Nah, misal kita butuh worksheet baru, kita tinggal klik new sheet di sini. Ada tanda bintang merah. Tuh, tinggal kita klik. Atau misal kita mau hapus sheetnya karena terlalu banyak, tinggal kita klik kanan, lalu delete. Maka dia akan terhapus. Nah, selesai deh. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.